suka ngebeda-beda ke ibu kandung, ke ibu mertua, tobat sekarang. Yang suka ngebeda-beda ibu kandung, ibu mertua, ibu tiri, ibu didik, ibu asuh. Di Islam, di agama kita, ibu bapak disejajarkan oleh Allah. 100.000 ke ibu kandung, ke mertua juga harus 100.000. Jangan 100.000 ke ibu kandung, ke mertua 10.000. Anaknya nggak akan tiba-tiba gede kalau nggak digedein sama orang tuanya. Datang ke rumah, Teh Putri, saya mau beli baju. Ada dari Madinah, ada 100 real dari sananya, 400.000. Kasih untung ya 100.000 buat santri. Iya teh, ukuran apa? Buat ibu saya ukuran L. Neng, ibu mertua nggak dibeliin. Ibu mertua mah udah nenek-nenek. Mau dibeliin aja daster di pasar baru yang 150.000. Hei, saya kalau diizinkan besok hari jadi mertua, kalau punya mantu dikitukeun kayak begitu, saya akan sakit hati. Anak kita dikandung, disusuin, digedein, disekolahin, dinikahin, udah gede, udah nikah, memilah-milah antara ibu kandung dan ibu mertua. Garis bawahi dulu ya, waskuru li waliwalidayka, ini Allah di Quran ini. Hei kalian sini manusia, makasih dulu dong sama aku, kata Allah. Abis sama aku, sama ibu bapak lu. Wakil Allah di dunia untuk anak-anaknya adalah ibu bapak. Ziarah kemana-mana ibu bapaknya dilewat, gak akan berkah. Ini haji kita, rukun Islam yang kelima ini bukan dapat kita, tapi dapat dari Allah. Ada doa orang tua yang dikabul. Saya gak akan bisa berdiri tegak seperti ini kalau bukan doa orang tua. Disimpan di atas kepala orang tua tuh. Bil ilmi, dengan ilmu. Ini manasik. Nanti ada fikih. Fikih itu tata cara ibadah. Ini 52 orang sama Teh Putri sama Kang Yoga. Terus kan? Betul ya? Oh 51. Sama Teh Putri sama Kang Yoga 51 kepala, 51 perbedaan pendapat ibadah. Fikih ribuan pendapat. Imam fikih lebih dari 4.000. Nanti Bapak Ibu jangan aneh di Masjidil Haram. Ada yang Allahu Akbar di sini, Allahu Akbar di dada, Allahu Akbar di bawah, Allahu Akbar begini. Ih, si itu mah gitu takbirnya. Udah jadi gak usah perdebatan. Si itu mah atahiyatnya diem. Di sebelah kita orang lain Pakistan atau Bangladesh atau Turki, kenapa diutak-utak? Ada lagi yang sebelah sana cuman utak sekali diturunin lagi. Gak usah jadi perdebatan, gak usah jadi was-was. Ikuti nanti instruksi. Semoga Bapak Ibu bisa dijaga kebersamaan. Amin, insyaallah. Fa idza afadtum min Arafat fadhkurullaha indal masy'aril haram. Beres wukuf di Arafah. Dipakai ilmu dulu ya. Tujuan kita haji wukuf di Arafah. Dari Arafah ke Masy'aril Haram Muzdalifah. Jangan ore bebas udah wukuf nih, gua udah haji loh. Banyak teman kita di sana nggak masuk Arafah loh. Jangan bangga. Selalu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cuaca panas, program, schedule bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan dari Arab Saudi. Bis sudah di booking dengan sempurna, hotel sudah di booking dengan sempurna. Kenapa Kang Yoga, Mas Yoga meni lama-lama banget check-in hotel teh? Dari Bandung mah check-in hotel teh jam 2 teh udah masuk kamar. Garis bawahi biar tahu ilmu, check-in di Masjidil Haram pada asar jam 4 baru dibuka konter. Bisa keluar jam 5 kuncinya, bisa jam genep, bisa jam 7.
harus tahu ilmu. Oh, adat Arab Saudi begini, jangan nanti marah-marah. Bolak-balik. Udah gelisah. Meni lama. Wala jidala wala rafasa wala fusuqa fil hajj. Jangan menggerutu, jangan berbantah-bantah. Jangan ngomong kasar, jangan ngomong jorok. Hei, Allah bukan di Masjidil Haram. Masuk tanah haram, bidayatil hadil haram, malaikat. Dengan manusia banyak malaikat, Bu. Jangan dikira satu manusia saja bisa minimal 4 malaikat yang nemenin. Malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Qorib, malaikat Al-Mutassal bi al-khair kulayum. Satu manusia bisa 4 orang, belum di tanah haram. Pagiling gisik bersentuhan sama malaikat. Jadi bersih-bersih. Teh Putri, kenapa nanti ada ayat dari kita jelaskan nanti ya, bagian nanti siang hari. Kenapa ONH Plus teh harus masuk hotel transit? Sekamar ada yang 4, ada yang 5. Semua ONH Plus se-Indonesia Raya masuk hotel transit. Diasingkan biar steril. Persiapan Arafah. Nah, diisi apa? Kita 51 orang, kita bikin hatam Quran ya, kita bagi nanti. Sebelum pulang ke Indonesia, kita khutmul Quran. Insya Allah ya, bagi yang bisa baca Quran. Yang nggak bisa baca Quran, ganti baca Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Nanti kita bikin jadwal. Siapa yang mau juz 1, siapa yang mau juz 2. Nanti sebelum pulang, sebelum masuk hotel, beres mau udah hajian, kita tamat. Teh Putri syukuran nanti bikin nasi mandi. Amaki ngirim nasi mandi, bukan Teh Putri, Amaki yang senang masak. Bil ilmi dengan ilmu. Hati-hati ya, ini tolong dijaga. Perjalanan bisa sukses kalau kita kebersamaan. Kenangannya teh indah. Ya nggak kenal jadi kenal. Saya belum kenal sama jemaah Timah. Jemaah Timah belum kenal sama jemaah Safia. Ngomongnya pada bahasa Sunda. Pakai bahasa Indonesia orang Bandung, pakai bahasa Nusantara, mohon maaf Pak Haji Tatang, ya, pakai bahasa Indonesia biar dekat, biar kenal. Ini laki-lakinya sedikit, banyaknya perempuan. Bil ilmi dengan ilmu. Bis. Nanti saudara kita, keluarga kita, anak cucu kita selalu lihat sekilas info haji 2024 atau liputan haji 2024. Hari ini yang meninggal sudah 70 orang. Baru berapa hari? Dari tanggal 12 Mei. Arafahnya belum nyampe Pak, tapi sudah meninggal di Madinah. Ingat, haji umroh ada 3 panggilan. Pertama, panggilan setan di sana maksiat, mengumbar hawa nafsu. Gak sedikit yang berantem, bertengkar, kiai sama kiai rebutan tenda. Yang kedua, panggilan malaikat, maut di sana gak kembali ke tanah air. Saya ngalamin Teh Putri ketika haji, jemaahnya ada yang meninggal, ngalamin, saya mengalami. Sakit hati, pulang seperti hilang anak satu. Dikuburin di Makkah. Ada yang dikuburin di Madinah. Pak, jemaah Putri ada yang meninggal Pak, padahal sehat. Ada lagi yang meninggal sakit di Mina, panas luar biasa. Yang ketiga, panggilan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, dipanggil wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala. Siapa yang manggil haji di Jabal Qubais? Kangjeng Nabi Ibrahim. Labbaik Allahumma hajjan, Kadaria kesini semua haji. Labbaik Allahumma umratan, kesini umrah semua kesini. Ada yang sampai suara Nabi Ibrahim sekali, ada yang sampai 2 kali, ada yang sampai 40 kali, ada yang sampai 100 kali. Itu suara Kangjeng Nabi Ibrahim di seluruh penjuru dunia Allah hantarkan semua. Panggilan Nabi Ibrahim balik lagi ke tanah air. Semoga kita semua pulang dalam keadaan sempurna, selamat, tidak kurang seorang pun.
Ya Allah, mau Safia, mau Tima sehat disertai oleh Allah. Kemana-mana jemaahnya sopan dan santun seperti Nabi Ibrahim dan Rasulullah. Kemana-mana jamaahnya ramah dan tamah seperti Nabi Ibrahim dan Rasulullah. Selalu ada kepedulian, selalu ada kerendahan hati. Itu ciri orang yang bertakwa. Tadi lihat surat Al-Baqarah, Al-Hajj Asyurul Ma'lumah, ujung-ujungnya semoga menjadi orang yang bertakwa. Ini ilmu lagi nih, biar Bapak Ibu tahu. Kalau orang haji kan suka walimatus safar ya, syukuran haji. Ada rezekinya ngundang teman, kerabat, sahabat, gak ada rezekinya kita aja sama keluarga di dalam rumah. Dari mana itu dasarnya? Dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mau pergi umroh ke Mekah dan Madinah. Rasul mau minta doa, mau minta restu, mau minta izin, saya mau umroh ke Mekah. Dipegang pundaknya sama Rasul. Ya Umar, jawadaqallahu taqwa wa ghafarallahu dzambaka. Hei Umar, semoga kamu pakai baju takwa dan diampuni dosa oleh Allah. Bukan baju takwa yang dipakai Bapak semua. Baju takwa itu apa? Arti takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu arti takwa. Apa isinya takwa? Sabar, syukur, ikhlas, tobat. Nih isinya takwa ada 4. Bukan kesana mau bawa dosa pengen diampuni, mesti dibersihin dulu di sini. Cuci dulu di sini di tanah air. Umar, kenapa kamu nangis terus sepanjang masa dari kamu masuk Islam sampai aku akan ajal dijemput? Kata Rasul. Rasul, aku menangis setiap hari karena aku mengubur anak perempuanku hidup-hidup. Sampai hartanya dihabiskan, sampai kulitnya kering dan pucat, setiap hari nangis dengan dosanya yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Ingat terus sepanjang masa. Ketika anak perempuannya dikubur, Sayyidina Umar lagi ngegali kubur, ini tanahnya, keringatnya bercucuran. Abah, sini aku usapin dulu, Abah ada keringatnya, padahal anaknya mau dikubur hidup-hidup. Islam angkat derajat perempuan. Dulu zaman jahiliyah merasa hina punya anak perempuan. Padahal anak perempuan bisa lebih cepat spiritualnya kepada Allah karena dititipi rahim. Jadi garis bawahi dulu. Modal kita banyak dosa, bersihin dulu di sini. Jawadaqallahu taqwa wa ghafarallahu dzambak. Pakai baju takwa dan semoga diampuni dosa. Harusnya kita yang ngedatengin. Sekarang mah ada WhatsApp. Sekarang mah tiba-tiba ngerayain aja ngundang walimatus safar, orang datang. Kita butuh doa mereka. Butuh Pak, Bu, kita nggak punya kekuasaan apa-apa. Butuh doa, butuh dari siapapun. Yang pernah tersakiti sama suami bisa memaafkan, yang pernah tersakiti sama saudara saling memaafkan. Jangan dibawa-bawa kotoran ke sana. Satu aja yang nyangkut itu, yang sisanya kena imbas. Kena imbas. Kan bareng, pergi bareng, pulang bareng. Wadahnya bareng, hotelnya bareng, bisnya bareng. Kayak COVID aja, satu virus bisa kena ke semua orang gitu kan. Nah gitu penyakit hati itu gitu. Dosa batin itu begitu. Bil ilmi, dengan ilmu, ini ilmunya. Jadi harus tahu dulu panggilan Nabi Ibrahim, pulang lagi semua ke tanah air. Semoga yang Jakarta, yang Bandung, yang Semarang, yang Jogja, semua yang Kendari, semua pulang dalam keadaan sempurna, selamat, makbul dan mabrur. Amin. Yang ketiga, kalau pengen sukses ibadah haji, kata Rasul, bisobri, dengan sabar. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, ari sabar aya batasnya? Kalau sabar ada batasnya nggak? Nggak ada. Sekolahnya seumur-umur,
Batasnya nanti malaikat Israel jemput, batasnya di situ. Teh putri, saya mah gak kuat, sabar saya gak ada batasnya. Suami saya udah hilang 5 tahun gak pulang-pulang. Sabar mah gak ada batasnya, Bu. Oh, mohon maaf ya, walaupun kita ONH plus, namanya WC di Mina tetap aja antri. Di garis bawahi dulu ya. Kita ONH plus, WC-nya VIP, enggak, namanya di Mina mah Arafah Muzdalifah, modelnya sama. Bapak sekarang tiduran di hotel, aduh nikmat. Mau tidur di kursi, mau di kasur gimana gua. Tapi di Mina kayak pindang asin, kayak asin pedak. Satu kasur gini, saya kan gendut ya gini. Harus apa? Satu WC, beres ganti Arafah, ambil batu di Muzdalifah, kita tawaf ifadah, sa'i ifadah, mandi besar, tahalul awal, menghalalkan untuk berwangi-wangian, tapi tidak dihalalkan untuk bersetubuh. Nanti dijelaskan sama Amaki. Hilang sabar, suami sama istri, terjadilah hubungan unta. Jumrohnya belum selesai, harus selesai dulu rangkaian haji. Tahan, ibu-ibu jangan centil bolak-balik depan suami, diam pada nunggu semua. Ntar di Indonesia. Yang gadis-gadis maghrib 60 ke atas sama saya. Kan nggak bawa suami ya ibu-ibu nih. Gitu, bapak ditahan. Arafah, semua orang diam di Arafah. Mas Oni, semua orang pengen diterima sama Allah. Takut hajinya sekali seumur hidup. Diam, sabar. Karena apa? Semua sukacita bahagia saya sampai wukuf di Arafah. Karena dalam tafsir Hasyiatus Shawi salasul mi'atin sanah, 300 tahun pisahnya Nabi Adam Siti Hawa dari surga. 100 tahun sujudnya Nabi Adam di Gunung Himalaya, Siti Hawa di Jeddah. 100 tahun sujudnya. 200 tahun saling mencari di mana Hawa, di mana Adam, di mana Hawa, di mana Adam. Ketemu di Arafah yang namanya Jabal Rahmah. Cinta, kasih, sayang, kerinduan, sukacita, senang ketemu lagi, gembira. Itu Arafah. Tapi turunnya iblis, diusir ku Allah di surga di mana? Antara Muzdalifah Mina. Makanya di Mina gini, orang hatinya begini. Nabi Ibrahim digoda setan di mana? Di Mina. Masa Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, mau nyembelih anak, digoda sama setan. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Ibu kan bapak suka lihat TV. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, lempar batu. Rajman li syayatin waridon lirrahman. Hei terkutuk setan. Kita jangan pakai nafsu nanti ngelemparnya. Harus tahu ilmu ini. Ada jamaah setan kesel ngegoda aja manusia, lepas sendal jepit di alun. Saya itu lihat itu. Semua jemaah pada bodoh sedunia kan. Tahun ini 5 juta lebih yang berhaji. Luar biasa. Kita tafaul, kita Rasul melanjutkan risalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Simbol Bismillahi Allahu Akbar, dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung. Bukan mau kesal marah lempar, itu bukan. Simbol semoga Allah menitipkan kemampuan dirimu bisa mengendalikan hawa nafsu setan yang di diri. Kalau ibu tadi dengar Quran atau dengar sholawat, jangan ada yang pegang handphone. Satu huruf Quran, satu hurufnya ada 10 kebaikan kan? Satu huruf Al-Quran Asy-Syifa, obat. Al-Furqan, pembeda. Nama Quran begitu banyak. Al-Huda, petunjuk. Sok sakit hati, banyakin aja baca Quran. Kenapa sholawat sama
penghormatan minimal Nur Muhammadnya hadir di tengah kita. Bi Rasulillahi wal Badawi. Tadi kata As-Sultan itu kakak saya. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi Rasulillah, dengan Rasulullah. Jadi Bapak Ibu jangan aneh kalau Teh Putri doa nanti awalnya gini, bersama-sama dengan Rasulullah, bersama-sama dengan orang tua kami menghadap kepada Allah. Saya ingin diaminkan oleh Rasul, saya ingin diridhoi, diaminkan oleh orang tua. Di mana Teh Putri Nur Muhammad itu? Semua alam semesta dari Nur Muhammad. Mata ibu, tangan ibu, kaki ibu, hidung ibu, semua dari Nur Muhammad. Gunung, laut, semua dari Nur Muhammad. Sebelum ini diciptakan, Nur Muhammad dulu diciptakan. Adakah di diri kita Nur Muhammad? Ada di sini nih, di dada tengah. Kayak angka alif. Kalau ibu baca Quran, ini cahayanya membesar. Ibu wirid nih, nanti Teh Putri ngasih wirid tugas. Di Mekah, di Madinah. Di Madinah baca sholawat Jibril 1000. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semua sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu